Baiklah, saya akan langsung menyampaikan pokok bahasan tentang ketahanan nasional. Saudara-saudara sekalian, seperti yang tadi sudah saya kemukakan, bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ketahanan nasional, setidaknya saya akan mengenalkan terlebih dahulu definisi dari sebuah ketahanan nasional. Saudara-saudara sekalian, apabila Anda mendengarkan istilah ketahanan nasional, maka Anda setidaknya nanti akan memahami bahwasanya ketahanan nasional atau disingkat dengan TANAS sebagai sebuah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Istilah ketahanan nasional ini tentunya sudah dapat kita ketahui melalui berbagai media massa, di mana di dalam media massa selalu diberitakan tentang adanya lembaga ketahanan nasional yang mempunyai peran strategis di dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah. Nah, nanti selanjutnya Anda pun akan mengetahui ketahanan nasional ini sesungguhnya seperti apa. Ya. Nah, ketahanan nasional seperti yang tadi dikemukakan dalam sebuah definisi dari ketahanan nasional itu mengandung adanya 3 aspek, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai strategi, dan ketahanan nasional sebagai kondisi. Kesatu paduan dari ketiga aspek itu nanti akan menjelma menjadi sebuah astagata. Asta itu 8, gata itu aspek. Ya, nanti akan dikemukakan apa sih sesungguhnya yang menjadi aspek-aspek dari astagata itu. Nah, saudara sekalian, di hadapan Anda, di layar kaca Anda, terdapat beberapa hal yang terkait dengan 3 pengertian ketahanan nasional sebagai wajah ketahanan nasional kekinian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi atau cara atau pendekatan. Nah, ketahanan nasional sebagai konsepsi, kondisi, dan strategi ini semuanya sangat jelas dilaksanakan oleh berbagai pihak. Salah satu pihak yang pasti sangat berkompeten dalam melaksanakan kegiatan ketahanan nasional ini adalah TNI. Tentu nanti didukung oleh adanya kegiatan kemasyarakatan, serta tenaga kepolisian, dan juga pertahanan sipil. Nah, saudara-saudara sekalian, terkait dengan ketahanan nasional sebagai sebuah konsepsi, di sini yang perlu saudara-saudara ketahui bahwasanya ketahanan nasional sebagai sesuatu hal atau sebagai kekhasan dari bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman. Ya, ancaman-ancaman yang ada di Indonesia ini sungguh sangat banyak. Ancaman ini pada umumnya berasal dari luar sana, ya, dari luar Indonesia. Ancaman-ancamannya itu apakah termasuk gerakan intervensi ataukah illegal fishing, illegal logging, penyelundupan atau lainnya. Terjadinya ancaman-ancaman ini tentu mesti sudah kita waspadai melalui konsepsi ketahanan nasional ini. Nah, konsepsi ketahanan nasional ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagata, ya, yang tadi saya kemukakan, bahwasanya Astagata itu adalah adanya 8 aspek yang terdapat di dalam konsepsi ketahanan nasional. Oleh karena itu, konsepsi ini disebut dengan ketahanan nasional Indonesia yang berlandaskan kepada Astagata. Bahwasanya kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 2 aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah yang dapat dikatakan bernuansa alam
ini terdiri atas 3 aspek atau 3 unsur yang kita sebut dengan trigata. Dan aspek sosial yang berjumlah 5 kita sebut dengan pancagata. Trigata dan pancagata ini digabung menjadi astagata yang berarti 8 aspek atau unsur di dalam kehidupan atau di dalam sebuah konsepsi ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional sebagai kondisi ini sebagai sebuah ilustrasi di mana pengertian kedua ini apabila diilustrasikan kita mengatakan bahwa ketahanan nasional pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dari tahun sebelumnya. Yang namanya kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dari tahun ke tahun akan selalu meningkat. Seperti saat ini, di mana kondisi kebangsaan Indonesia begitu banyak mengalami permasalahan nasional. Dan inilah salah satu pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan oleh ketahanan nasional. Nah, kondisi Indonesia bisa disebut layak, bisa disebut sedang dalam kondisi tidak baik, itu dapat diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional yang tadi saya sebutkan. Kondisi ketahanan nasional itu apabila sehat, sekiranya aspek-aspek yang berjumlah 8 tadi menunjukkan kondisi yang stabil. Kondisi-kondisi itu tentu Anda akan mengetahui nanti 8 kata itu sebetulnya apa saja sih. 8 kata itu tadi sudah saya kemukakan, yang alamiah itu terkait dengan wawasan Nusantara, ya, letak geografis maksudnya, kemudian kependudukan, dan juga terkait dengan aspek sumber daya alam. Nah, dari 3 aspek di Trigata inilah saat ini ancaman begitu banyak masuk ke Indonesia. Dari segi geografis, letak geografis kita yang sangat strategis banyak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat pelaksanaan kriminalitas internasional. Demografi kita yang dapat dikatakan penuh dengan usia produktif, pada kenyataannya usia produktif atau usia kerja itu banyak yang tidak memiliki pekerjaan yang terjerumus pada tindak kriminalitas. Sedangkan sumber daya alam kita yang sangat melimpah, pada kenyataannya banyak dieksploitasi untuk kepentingan pihak asing. Nah, itu adalah beberapa contoh yang bisa kita ketahui di dalam konsepsi ketahanan nasional yang terkait dengan Trigata. Konsepsi itu juga yang menjelma menjadi sebuah kondisi. Nah, kondisi di dalam Pancagata, yaitu kalau kita singkat, Pancagata itu adalah Ipolexospud Hankam, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Kondisi saat ini pun tentu sudah Anda ketahui melalui berbagai media massa ataupun info-info lainnya. Ideologi kita saat ini tengah terjebak dengan ideologi-ideologi universal lain, khususnya ideologi liberalisme, ideologi sosialisme, ideologi komunisme, atau ideologi yang terkait dengan religius. Nah, itu untuk aspek ideologi. Nah, kemudian untuk aspek politik, politik kita pun yang semestinya kita laksanakan dalam sistem politik demokrasi Pancasila, namun pada kenyataannya saat ini kondisinya mulai transisi menuju demokrasi, dapat dikatakan demokrasi liberalisme. Ya, tentu itu sudah Anda ketahui ya. Dan kemudian untuk ekonomi kita yang semestinya ekonomi kerakyatan mulai masuk kepada ekonomi kapitalis. Ya, nah setelah Ipolek, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Sosial budayanya kita sudah mulai terjebak dengan hal-hal yang sifatnya universalisme, yang sifatnya tidak lagi kepada nilai-nilai yang bernuansa kearifan lokal, tetapi sudah masuk kepada hal-hal yang bernuansa hedonisme, ya, keduniawian. Ya, katakanlah kita mendengar adanya istilah K-pop,
adanya kehidupan gaya hidup budaya Barat, atau yang kita sebut dengan westernisasi, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk ya sebuah jebakan kepada kondisi bangsa Indonesia di dalam sosial budaya. Sedangkan dalam aspek hankam, kita sudah sangat mengetahui luasnya wilayah Indonesia ini begitu mudah disusupi oleh kekuatan-kekuatan asing yang ingin menguasai wilayah Indonesia. Seperti tadi saya kemukakan, beberapa pihak-pihak yang ingin menguasai wilayah Indonesia itu diawali dari hal-hal yang kecil, seperti masuknya penyelundupan, masuknya pencurian ikan secara ilegal, adanya trafficking, dan lain sebagainya. Nah, itulah ketahanan nasional sebagai kondisi. Nah, sedangkan ketahanan nasional sebagai sebuah strategi itu dikaitkan dengan bagaimana Indonesia bisa survive, bisa bertahan hidup dalam menghadapi begitu banyak ancaman dan bahaya. Dengan kata lain, bahwasanya kondisi ketahanan nasional yang tadi saya kemukakan itu mesti bisa dijawab melalui sebuah strategi pemecahan masalah ataupun sebuah kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Tentu kita sudah mengetahui permasalahan tadi dapat dikatakan sebagai sebuah ancaman bagi kondisi ketahanan Indonesia. Kondisi ketahanan nasional Indonesia idealnya itu adalah dalam kondisi yang stabil. Kondisi yang stabil itu mesti dicerminkan melalui konsepsi astagata. Nah, strategi yang mesti dilaksanakan oleh bangsa Indonesia ini tentu berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan adanya intervensi kepada lokasi atau geografis Indonesia yang sangat strategis ini, bagaimana pencegahan masuknya tindak kriminalitas internasional terhadap wilayah Indonesia yang sangat luas ini, itu dalam aspek yang pertama. Sedangkan sumber daya alam, bagaimana kita bisa menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia supaya hasil sumber daya alam ini bisa kita dapatkan, bisa kita nikmati, dan bukan untuk dinikmati dan dibawa oleh bangsa asing. Kita mesti selalu mempunyai kemampuan untuk menjaga sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sedangkan dalam kegiatan kependudukan atau demografi, bangsa Indonesia pun mesti mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehubungan usia masyarakat yang ada di Indonesia ini pada umumnya adalah usia produktif. Jadi jangan sampai dikarenakan usia produktif tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, kemudian akan terjebak kepada hal-hal yang bernuansa kriminalitas. Nah, itu adalah sebuah strategi di dalam 3K. Sedangkan konsepsi dalam Pancagata yang mesti dihadapi dalam sebuah strategi ini, tentu kita mesti mempunyai roadmap atau kebijakan dalam menghadapi ancaman-ancaman yang terkait dengan ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap demokrasi politik, ancaman terhadap ekonomi kita, ekonomi kerakyatan, ancaman terhadap sebuah ancaman sosial budaya, dan tentunya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, apabila kita melihat konsepsi ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi dan strategi. Ya. Baik ya, saudara-saudara sekalian, setelah kita mempelajari tentang ketahanan nasional sebagai sebuah konsepsi, sebagai sebuah kondisi, dan juga sebagai sebuah strategi, maka saat ini saya mengajak Anda agak sedikit ke belakang untuk melihat bagaimana perkembangan sejarah atau yang melatar belakangi munculnya konsepsi ketahanan nasional ini.
Saudara-saudara sekalian, apabila Anda sering melihat, karena disebut sering itu karena suka diulang-ulang, yaitu film yang terkait dengan G30 SPKI, itu terkait dengan bagaimana ya perkembangan eh, hebatnya, ya saya sebut hebatnya komunis di dalam eh, mempengaruhi ideologi-ideologi yang ada di muka bumi ini. Nah, ketika ideologi komunis itu sangat kuat yang menyebabkan terjadinya G30 SPKI di Indonesia, ini merupakan salah satu yang melatar belakangi munculnya istilah ketahanan nasional. Jadi, dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, bahwa secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional ini bermula pada awal tahun 60-an. Dan ini berkembangnya di kalangan TNI atau di kalangan militer Angkatan Darat, ya, di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, ya, SSKAD pada waktu itu, yang saat ini namanya adalah SESOAD. Nah, pada waktu itu, kalangan militer di Angkatan Darat mengetahui adanya gejala komunisme yang sudah mulai merajalela di muka bumi ini. Nah, komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina sudah menjalar sampai masuk ke kawasan Indochina. Sehingga wilayah-wilayah yang ada di Indochina satu persatu itu mulai menjadi negara komunis seperti negara Laos, Vietnam, dan Kamboja, dan selanjutnya masuk ke negara Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dan kemudian, seperti yang sudah saya kemukakan tadi, seperti yang Anda tonton dalam film G30 SPKI, ternyata kehebatan ideologi komunis pun masuk ke Indonesia, dan terjadilah dikarenakan dengan adanya kekuatan itu, yang namanya PKI melaksanakan pemberontakan pada tanggal 30 September 65. Nah, inilah saudara-saudara sekalian terkait dengan yang melatar belakangi mengapa istilah ketahanan nasional itu muncul. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah apa yang tadi dilakukan oleh berbagai kalangan atau siswa-siswa militer di Angkatan Darat di SSKAD itu, kemudian hasil kajiannya itu dikaji lebih lanjut oleh sebuah lembaga yang kita kenal dengan Lemhanas. Pada waktu itu namanya Lembaga Pertahanan Nasional. Tapi istilah Lemhanas saat ini bukan Lembaga Pertahanan Nasional, tetapi menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Nah, saudara-saudara sekalian, pada tahun 1968 ini, Lemhanas yang pada waktu itu sebutannya Lembaga Pertahanan Nasional, mengadopsi hasil-hasil kajian dari SESCO-AD di Bandung itu dengan menghasilkan sebuah konsep sebagai sebuah istilah kekuatan bangsa. Ya. Nah, pada waktu itu istilah ketahanan nasionalnya disebut dengan kekuatan bangsa. Nah, selanjutnya, pemikiran Lemhanas di tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual, yaitu dengan ditemukannya beberapa aspek atau unsur-unsur lain dari tata kehidupan nasional seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAMKAM. Nah, inilah yang kemudian semakin memperluas istilah-istilah dari kekuatan bangsa tadi, atau istilah kekuatan bangsa tadi menjadi istilah ketahanan nasional. Nah, jadi istilah ketahanan nasional itu lahir pada tahun 1969. Ya. Intinya dari istilah ketahanan nasional yang dikeluarkan pada tahun 69 ini adalah sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman.
Nah, ini hanya berbicara tentang ancaman. Perlu diingat, sehubungan pada tahun 68, konsepsi ketahanan nasional ini masih berupa kekuatan bangsa. Kalau berbicara tentang kekuatan bangsa, biasanya yang dihadapinya adalah ancaman. Nah, kemudian diperbaiki pada tahun 1969, istilah kekuatan bangsa itu menjadi ketahanan nasional, dan pada tahun 1972, ancaman ini dilengkapi dengan istilah lain, bahwasanya ketahanan nasional tidak hanya menghadapi ancaman, tetapi juga menghadapi apa yang disebut dengan tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang namanya ancaman, yang namanya tantangan, itu bersumber dari luar, eksternal. Tetapi kalau hambatan dan gangguan, itu datangnya dari dalam. Ya. Nanti biasanya ada di dalam soal-soal ujian yang bertanya, coba jelaskan apa bedanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, dan berikan pula contohnya masing-masing. Ya, silakan nanti Anda pelajari lebih lanjut tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam ketahanan nasional. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya pada tahun 1972, konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui tadi kemudian diperkuat dan secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia melalui ketetapan Majelis Nomor 4 MPR tahun 78 yang ada di dalam GBHN. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah tadi terkait dengan perkembangan konsepsi ketahanan nasional dimulai dari tahun 60-an sampai diperkenalkan dan diperkuat pada tahun 1972. Nah, saat ini saudara-saudara sekalian, saya ingin mengenalkan bagaimana ya pembentukan ketahanan nasional. Ya, tahapan-tahapan pembentukan ketahanan nasional ini sungguh sangat di luar pengetahuan kita. Ya, biasanya kita tidak paham bahwa kita itu sebetulnya adalah pihak yang memberikan kontribusi. Ya, pihak kontribusi yang sangat signifikan bagi terbentuknya ketahanan nasional. Mengapa demikian? Kalau Bapak Ibu tentu sudah banyak yang tahu tentang ketahanan nasional. Tapi Anda sebagai mahasiswa tentu akan mengetahui ketahanan nasional itu seolah-olah hanya bersumber dari kegiatan di tingkat nasional. Namun sesungguhnya apabila saudara-saudara sekalian melihat apa yang ada di hadapan saudara saat ini, ya diagram atau gambar yang ada di depan Anda ini, bahwasanya inti dari ketahanan nasional itu dimulai dari ketahanan diri, dari ketahanan individu, dari ketahanan personal. Kalau ketahanan personal, ketahanan diri Anda itu baik, insya Allah Anda akan sangat mendukung ketahanan nasional. Tetapi kalau ketahanan diri Anda dapat dikatakan sudah tidak baik, maka kemungkinan Anda tidak akan mendukung ketahanan nasional. Tidak usah jauh-jauh, apabila ketahanan diri ini sudah tidak begitu baik, maka yang akan dirusak pertama kali adalah ketahanan keluarga Anda. Ya. Dari ketahanan keluarga Anda akan mengganggu stabilitas wilayah. Dari gangguan Anda terhadap stabilitas wilayah akan mengganggu ketahanan regional. Dan selanjutnya akan mengganggu ketahanan nasional. Nah, jadi secara tahapan, bahwasanya ketahanan nasional itu mesti diperkuat sejak dini melalui ketahanan individu. Maka yang namanya lembaga keluarga itu wajib mampu membina ya keluarganya dengan baik. Kalau keluarganya tidak dinamis, keluarganya tidak harmonis, maka bisa dikatakan akan mengganggu suatu saat konsepsi ketahanan nasional ini. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, apabila Anda melihat tayangan yang ada di depan ini, diri Anda, individu Anda, mesti selalu damai, harmonis, tidak menzolimi pihak-pihak yang lain, agar mewujudkan apa yang disebut
ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ujung-ujungnya ketahanan nasional. Nah, selanjutnya unsur dan aspek-aspek dari ketahanan nasional ini terkait dengan Astagata tadi yang sudah saya kemukakan. Trigata itu terkait dengan konsepsi alamiah, sedangkan yang sosial atau yang pancagata itu terkait dengan hal yang bernuansa sosial. Nah, ini ada sedikit foto yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tayangkan, bahwasanya apabila ketahanan individu itu tidak kuat, akan mengganggu ketahanan wilayah, yang ujung-ujungnya akan mengganggu ketahanan nasional. Terjadinya perampokan, ya, terjadinya pemberontakan, itu merupakan sebuah ancaman yang akan mengakibatkan kelangsungan bangsa dan negara ini terganggu. Oleh sebab itulah ancaman-ancaman ini mesti dihadapi melalui sebuah kekuatan nasional yang sifatnya dinamis. Tidak bisa diam saja, tetapi mesti berkelanjutan. Ya. Nah, unsur tadi seperti yang saya sudah kemukakan, bahwasanya yang namanya Trigata itu terkait dengan kedudukan geografis, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk. Sedangkan kehidupan sosialnya terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Mohon diingat, saudara-saudara sekalian, seperti yang tadi saya kemukakan, berbagai permasalahan yang juga menjadi ancaman itu ada semua pada setiap gatra. Ketahanan nasional sebagai sebuah strategi mesti mampu pula untuk menjawab, untuk bisa memberikan jawaban terhadap kondisi-kondisi yang menjadi ancaman tadi. Bagaimana strategi untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam geografis? Tadi saya sudah contohkan misalnya tentang gangguan pada gatra geografis ini, di mana pihak ketiga telah menjadikan wilayah Indonesia yang strategis dikarenakan terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadi sebuah wilayah yang menjadi surga bagi kegiatan kriminalitas internasional. Ya. Berbagai macam kegiatan yang melanggar hukum itu dijadikan sebagai sebuah keuntungan di Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena lokasi Indonesia yang mudah untuk dikuasai dikarenakan lokasinya yang sangat strategis dan wilayahnya pun banyak kepulauan, ya, pulau-pulau, ya. Nah, jadi dari segi geografis pun kita punya ancaman. Kekayaan alam pun tadi sudah saya kemukakan, adanya eksploitasi habis-habisan oleh asing. Penduduk kita yang mayoritas berusia produktif pada kenyataannya tidak memiliki pekerjaan dan terjebak dalam kegiatan kriminalitas. Ideologi politik pun sama, ya. Pancasila itu hanya sekedar omong kosong. Saat ini dijadikan sebagai sebuah hal yang dianggap sudah tidak sesuai. Nah, sesungguhnya ideologi politik itu adalah hasil dari Bapak Bangsa, the founding fathers kita, menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Politik kita adalah politik demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, sosial budaya kita yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal. Namun kenapa sosial budaya kita saat ini menjadi hedonisme, menjadi materialistis? Nah, ini semua adalah jebakan-jebakan yang juga menjadi sebuah ancaman bagi bangsa Indonesia. Keseluruhan itu akan mengakibatkan aspek pertahanan keamanan menjadi lemah. Dan itu mesti dijawab oleh TNI dan kepolisian, didukung oleh kekuatan pertahanan sipil di dalam menghadapi berbagai ancaman tadi. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, jangan sampai di dalam negeri itu mengakibatkan terjadinya konflik, ya, konflik horizontal dan konflik vertikal. Pemberontakan ini merupakan sebuah bentuk dari konflik vertikal, ya, pusat dengan yang ada di bawah. Kalau yang ada perampokan itu adalah bentuk konflik horizontal.
Nah, upayakan saudara-saudara tidak demikian, saudara-saudara tetap waspada tentang adanya ancaman-ancaman yang kemungkinan akan masuk ke Indonesia. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, terkait dengan Pancagatra ini kita mesti mampu menjelaskan bagaimana konsepsi yang terkait dengan ketahanan yang ada di dalam Pancagatra. Dengan kata lain, di dalam Pancagatra ini kita mesti memahami istilah ketahanan di bidang ideologi, ketahanan di bidang politik, ketahanan di bidang ekonomi, ketahanan di bidang sosial budaya, dan juga ketahanan di bidang pertahanan keamanan. Nah, kalau kita berbicara tentang ketahanan di bidang ideologi, di bidang politik, dan di bidang lainnya, itu menandakan bagaimana kita melakukan sesuatu agar aspek-aspek yang disebutkan tadi mempunyai kemampuan di dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Gitu ya, saudara-saudara sekalian. Nanti saudara-saudara sekalian silakan membaca lebih lanjut saja. Saya tidak akan menjelaskan satu demi satu, namun pada intinya ketika kita berbicara tentang ketahanan di bidang Pancagatra, maka itu tandanya ketahanan yang dapat dikatakan merupakan kemampuan untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada pada aspek Ipolek Sospun Hankam. Begitu ya, saudara-saudara sekalian? Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kemudian yang lainnya yang mesti kita ketahui adalah tentang konsepsi bela negara. Ya. Konsepsi bela negara ini ada pada pasal 27 ayat 3 dalam UUD 1945. Nah, saat ini UUD kita namanya adalah UUD 1945 hasil amandemen keempat. Nah, di dalam konsepsi bela negara itu dikemukakan bahwa bela negara itu bukan monopoli TNI, tetapi bela negara itu merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, sangatlah salah atau tidaklah benar jika ada anggapan bahwa bela negara itu berkaitan dengan militerisme. Ya. Dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara itu hanya terletak pada TNI. Tidaklah demikian. Ya. Pada dasarnya, pasal 27 ayat 3 UUD 45 ini adalah menjelaskan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Contohnya apa saja kegiatan-kegiatan bela negara yang sudah bisa Anda ketahui saat ini? Ya, contohnya misalnya Anda masuk pada gerakan pramuka, Anda masuk pada kegiatan UKM Menwa, Parlemen Mahasiswa, mungkin Anda suatu saat masuk kepada pertahanan sipil, ya Hansip, kalau saat ini disebut dengan Linmas, ya perlindungan masyarakat, dan juga Anda belajar seperti saat ini Anda mengikuti kuliah PKN. Kuliah PKN ini adalah salah satu bentuk bela negara. Ya, jadi yang namanya bela negara itu bukan berarti kita mengangkat senjata, tetapi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bernuansa nasionalisme, ini pun adalah salah satu bentuk bela negara. Ya, nah, bela negara itu dapat dikatakan sebagai sebuah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, jadi namanya bela negara itu adalah sikap dan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia. Sikap dan perilaku ini tentu merupakan kepanjangan atau tindak lanjut dari pasal 9 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang tentang pertahanan negara ini menjelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ya, itu ya, saudara-saudara sekalian, supaya Anda tahu tentang konsep bela negara.
Dan sekali lagi diingat bahwa bela negara itu bukan monopoli yang hanya dilakukan atau dimiliki oleh TNI, tapi kita semua ikut ada di dalamnya. Nah, bela negara itu bisa dikatakan mempunyai dua jenis, secara fisik ataupun non-fisik. Nah, secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Nah, bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri, dan pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Ya, nah tentu untuk bisa Anda memanggul senjata perlu memenuhi beberapa persyaratan. Ya, di kalangan sipil paling-paling yang pernah pegang senjata, kalau seandainya kita masuk ke Menwa, di Menwa kadang-kadang melaksanakan latihan menembak, pramuka pun sama, ya, Linmas pun sama, tetapi tidak sebanyak ya yang dilakukan oleh anggota TNI dan kepolisian. Nah, sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai sebuah segala upaya ya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Nah, inilah yang disebut dengan ancaman non-militer. Ya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, kita mesti memahami bela negara secara fisik dan non-fisik. Anda belajar mata kuliah PKN, ini bisa dikategorikan sebagai sebuah bela negara secara non-fisik. Ya. Bela negara secara fisik itu ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana salah satunya Anda menjadi anggota TNI dan Anda mengikuti pendidikan dasar kemiliteran. Ya. Nah, anggota Menwa, anggota pramuka kadang-kadang suka dilibatkan adanya sebuah Diksarmil, ya, tapi tentu kualitasnya tidak seperti yang diberikan kepada anggota TNI. Ya. Nah, pelatihan dasar ini dapat dikatakan seperti kegiatan program rakyat terlatih. Ya, tadi sudah dikemukakan adanya Menwa, ada Wanla, Hansip atau Linmas, Mitra Babinsa, OKP, dan lain sebagainya. Nah, itulah secara fisik. Dan secara non-fisik, nah ini seperti yang tadi saya kemukakan, yaitu mengikuti pendidikan kewarganegaraan, melaksanakan kehidupan demokrasi, pengabdian yang tulus pada lingkungan, berkarya nyata, berperan aktif dalam penanggulangan ancaman dan bencana, mengikuti kegiatan mental spiritual, dan juga hal yang paling sederhana yaitu membayar pajak dan retribusi. Ini adalah bela negara secara non-fisik. Ya. Nah, bela negara secara non-fisik ini bisa dilihat dari contoh, ya, seorang wanita yang sangat luar biasa, namanya Butet, ya, Butet Manulu, ya, dia membuka sekolah, ya, dalam pedalaman hutan. Dia mengajari anak-anak, ya, suku anak dalam di pedalaman Jambi, ya, dengan nama Sokolarimba pada tahun 1999. Atau ada kegiatan lain, Anda menjadi relawan sebagai agen perubahan, ya, Anda relawan dalam kebencanaan atau yang lainnya. Ini adalah merupakan sebuah bela negara juga, ya. Nah, oleh sebab itulah saya mengajak Anda semua untuk selalu menjunjung tinggi kehidupan yang nasional, ya, nasionalis, kehidupan yang nasional, menjunjung kepada kepentingan nasional. Nah, ini sedikit contoh, ya, ketahanan nasional yang rapuh itu seperti yang dilakukan atau yang pernah jatuh ke negara Yugoslavia. Ya, pada waktu itu Yugoslavia itu mempunyai beberapa negara bagian yang kemudian pada tahun 2008 itu mengalami kehancuran. Ya. Nah, mudah-mudahan Indonesia tidak mengalami seperti Yugoslavia, di mana awalnya negara itu merupakan negara yang solid,
tetapi kemudian terpecah. Ya. Nah, sifat-sifat ketahanan nasional. Nah, saudara-saudara sekalian, apabila tadi Anda sudah mengetahui tentang konsepsi, tentang strategi, ya, tentang kondisi, kemudian latar belakang, sejarah, kemudian kaitannya dengan bela negara, maka saat ini kita melihat tentang ketahanan nasional berdasarkan sifat. Sifat-sifat dari ketahanan nasional ini ada yang mandiri, ada yang dinamis, manunggal, dan wibawa. Istilah-istilah itu sebetulnya sangat sederhana dan bisa Anda interpretasikan bahwasanya sifat-sifat yang ada di dalam ketahanan nasional itu adalah sifat-sifat yang mempunyai tujuan untuk menjadikan Indonesia semakin baik dalam melawan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ya, ini tidak akan saya baca lebih lanjut. Yang penting Anda sudah mengetahui bahwasanya ketahanan nasional itu pada intinya memiliki banyak aspek dan prinsip. Asas-asas ketahanan nasional ada asas kesejahteraan dan keamanan, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Ya, mawas ke dalam, mawas keluar itu jelas ya, khusus untuk yang keluar terkait dengan aspek diplomasi atau dunia internasional. Ada asas kekeluargaan, ada asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Silakan ya nanti saudara-saudara sekalian membaca kembali tayangan yang sudah saya buat ini, supaya saudara-saudara mampu menjawab soal-soal ujian yang terkait dengan ketahanan nasional. Nah, untuk fungsi ketahanan nasional, ini pun nanti silakan Anda baca fungsinya sebagai doktrin nasional, sebagai doktrin dasar yang perlu dipahami oleh kita semua. Nah, silakan Anda gali doktrin itu apa sih sebetulnya ya, segala sesuatu yang dianggap baik, yang dianggap benar oleh sebuah masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai sebuah pedoman. Nah, itulah saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pokok bahasan ketahanan nasional. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi kalian yang telah mengikuti kegiatan mata kuliah PKN sejak pertemuan ke-1 sampai pertemuan saat ini, yang bisa jadi kalau Anda membaca modul mata kuliah PKN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, bahwasanya materi ketahanan nasional ini adalah materi penutup, modul penutup. Ini tandanya sesaat lagi Anda akan melaksanakan kegiatan UAS. Oleh sebab itu, silakan Anda persiapkan diri Anda semua dalam menghadapi UAS PKN nanti. Jangan sampai Anda tidak mampu menjawab soal-soal ujian yang kemudian akan menyebabkan Anda tidak lulus dan mengulang mata kuliah ini tahun depan. Itu saja ya saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi dan apresiasi kalian semua. Semoga kita selalu sehat dan semoga kita bisa bertemu kembali di saat-saat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.